Waduh, cardiac arrest, CPR, resuscitation. Waduh, oh my god. Halo Kak Dav. Makasih udah follow. Bentar, wah, true emergency. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini nih kasus yang ditunggu-tunggu ini. Oke, kita siapin. Ayo, mau diapain? Astagfirullah. Ampun dong, sabar dong. Sebentar dok. DNR kalau nggak kuat, astagfirullah. Ini datang CPR ini. Benar-benar uji nyali sekali ini. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Bismillah. Astagfirullah. Itu basic tutor. Oke, pasiennya nggak sadar. Kalau gitu kita mulai dari no RST itu. No RST. Waduh, sebentar dok. Sebentar dok ya, biar rekam mediknya nggak ketukar dok. James Donovan. Oke, ini biar kebuka semua kasusnya gimana? Bisa pakai yang pro-nya kak? Pakai yang pro. Premier survey. Cek GDS. Waduh. ABCDE. Kemudian secondary. Dulu siap kak. Secondary. AMPLE. Oke, kalau gitu karena pasiennya datang nggak sadar, kita langsung pemeriksaan TTV ya. Pasang monitor, kita periksa. Waduh. Iya, subscribe kak. Waduh. AF nggak sih ini dok? Waduh. AF ya, aduh. Apa yang namanya? Berselisih nasional kak, dinilai konsulen langsung. Oke, monitornya jelek ya. Langsung devip bang. Alurnya gimana ya? Salah kalau AF. Aduh. Bentar. VF, walah, tuker lagi. Bentar. Tar, izin konfirmasi kakak-kakak, ini langsung kalau ACRS langsung gak lulus ini dok. Aduh. Devip bang. Langsung bentar. Gas RJP. Keburu metong. Oke, siap. Makasih udah follow. Siap dok. Sekarang kita periksa ABC dulu. RJP nggak boleh berhenti. Siap. Stabilize. Mana ya? Makasih udah follow. Halo Kak Habintang. Cek tes kesadaran. Pasiennya udah nggak sadar kak. Ntar kak izin konfirmasi kak. Ini alurnya. Makasih udah follow. AVPU Premier Survey apa langsung? Iya ya, pasien nggak sadar ya. AVPU pasiennya nggak sadar di RJP. Oke. Lambat kena geplak SJP. Bentar. Saya cari anaknya mana ya? Ya langsung RJP. Oke. Bentar kak, saya cari pilihan. Bentar ya Pak ya. Saya cari pilihan RJP di mana ya pilihan RJP? Jangan lama-lama. Bentar. Oh ini star comparison. Astagfirullah, panik ini. Oke, kita langsung RJP dulu. Mana ini? We have pulse apa tadi? Waduh, itu kak udah dipijat kak ya? 5 menit bisa MD bang. Kayaknya dokter di simpatik. Cek kesadaran. Iya udah AVPU. Panggil call for help.
gangguin keluarga. Siapin Devip kak. Ya kita udah periksa ABC kan. Devip cek pulsasi nggak teraba. Ivy coy. Astagfirullah. Siap dokter. Siapin Devi. Oke kita pasang Ivy. Udah di UGD manggil siapa? Oh, ya juga kak ya. Code blue. Langsung aja kamu dokternya. Waduh siap. Code blue. UGD nggak ada code blue. Devip boy. Astagfirullah. Bentar, kak. Oksigen amubek. Oh ya, boleh sekalian kita pasang oksigennya. Aja dulu. Amubek. Electric window. Siap dok. Waduh, ini nih intubasi. Astagfirullah. Epi segera mabuk. Bentar dok. Bagging dulu sambil siapin intub. Oh siap dok. Intub deh 100%. Sebentar kak. Waduh benar-benar uji nyali nih. Tempel aku. Intubation siap. Intubation udah preoksigenasi kak. Kita kasih kalau gitu kita kasih back valve. Ini kok nggak berubah maskernya? Oke, kita kasih ambu back ya. Alhamdulillah. Ayo bantu saya kakak asisten ya. Apa lagi ya? Bagging. Tar. Seram amat monitornya. Ulang 3 bulan lagi. Sebentar kak. Siapin intub. Waduh, ini kebanyakan amnya. IV udah kepasang, udah kak. Siapin Devip. Apa lagi ya? Waduh, jangan ngomong gitu. Keluarga pasien. Bentar kak. Benar-benar uji nyali. Devip cepat, siap kak. Menurutku dia NPD dok. Udah CPR deh. Udah kak, kasihan pasien. Udah di CPR kak, udah di ambu, kemudian Devip ya. Pasien dokternya gugup dimarahin keluarga pasien. Bentar dok. Aduh gimana ya cepatnya ya. Makasih udah follow. Halo kak, kon buset nih nonton dokter. Semua apa gimana? Waduh, bentar kak ya, sebentar. Bentar. SVT. VF. Selama 30 menit, Devip harus segera diberikan dengan prognosis baik. Keluarga pasien marah-marah. Waduh. Oke, berarti Devip yang keluarga pasien marah. Baca catatan. Bentar. Mas complete display. Oh ya. Oke, kita pasang ini. Siap Devip. Kemudian astagfirullah, udah benar uji nyali ini. Kemudian Devip, RJP Devip. We have RSC. Oke. Oh,
nggak bisa dilepas maksudnya ini kak, ambu backnya nggak bisa dilepas. Makasih udah follow. David pas maksudnya ada posisi ambu back. Udah ganti kasus aja bang, cek monitor. Bener-bener uji nyali ini. Udah sinus sih kak. Gimana? Cek monitor. Udah ganti kasus aja kak. Cek nadi. Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek Popon Hub sekarang. Udah nyeru. Wes, itu nggak sinus. Yuk cek nadi irama. T-nya nggak ada. AF bang. Oke. Makasih udah follow. Masih ada dulu. PEA. Masukin obat apa yo? Cek nadi bang. Nadinya udah teraba kak? Mana ya? Udah teraba. Kalau nggak salah cek. Jadi cek irama saja. Pasang IV line dulu. Udah kak. ROSC. Bentar. Bingung begini, astagfirullah, panik banget. Ini Ntar kita lihat KG-nya dulu. Izin dok. Bentar. Sedang. Kebanyakan DPJP yang nonton. VT nggak sih ini dok? Iya kan? Oke, ACS. Kok VT ya? Udah biarin. Makasih udah follow. VT kayak gini. Kemudian sini VT kan? VT. Tapi makasih udah follow. Halo Kak Husnul. Intubasi dong bos. Udah siap dok. Kamu nggak jaga bang? Ini makasih mana untuknya? Siap dok. Nah ini pastinya masih nggak sadar kan? Kemudian kita siap intubasi. Makasih udah follow. Kita sempit itu kan? Itu RR 12. Bentar kak. Makasih udah follow. Itu ini harusnya VF ya. EKG-nya nanti AF. ABCC. Bentar, kita stabilisasi pasien dulu. Posisi intubation. Makasih udah kemudian follow. Itu EKG awal kan? Makasih udah follow. Bisa deh. Libur bang bisa. Sekarang monitornya mana pak? Oh ini. Kirain hilang monitornya. Kemudian kita persiapan statik. Kemudian kasih obat anestesi.
kita lakukan intubasi. Oke. Dokter Lucky. Dokter Lucky. Aduh. Pasien dewasa. Halo dokter, selamat malam dokter. Dokter Lucky. Coba hipotensi. Dokter Lucky benar kah dok? Udah. Support hipotensi. Aduh, ada original ya. Nur. Makasih udah follow. Halo Kak Bintang. Gini, lupa bang. Berarti langsung flip dulu. Siap flip dulu. Oke. Alwe breathing udah benar belum? Flat challenge. Biasa hipotensi karena sistemik Makasih udah fase follow. diatasi pada fase. Usah dok. Loading cairan. Makasih udah follow. Kita periksa ulang RW ABC ya. Udah dipasang RW breathing udah dikasihkan oleh dokter. Makasih udah follow. Halo kakak semua. Bantu doanya kak, bantu doanya berjalan. Siap dokter. Oke, berjalan dan masalah tadi. Makasih udah follow. Distant bolus lah. RL bolus. Harusnya berjalan bisa bikin edema paru. Nuri dok. Nuri. Debutan. Langsung kasih norepi untuk tangani fase dilatasi sistemik dari dokter Gaga. Lihat kan EKG kedua. Nah. Oke, kita izin pasien AF, izin masukin NE dokter. Makasih udah follow. Halo kak. Oh ini. Makasih udah follow. Halo kak dokter. Pasien pediatrik dong. Waduh, siap dokter. Untuk drip epinefrin Makasih ACC udah nggak nih dok? follow. Halo kak Arisru. Halo kak, ini dapat pasien nggak stabil lagi kak. Makin rame. Waduh. Siap dokter, udah stabil. Kita EKG kedua ya dok ya. Siap dok, izin dok. Izin EKG kedua dok. Dokter Dani. Halo dokter, selamat malam dok. Aduh. Makasih udah follow. Lagi ujian. Makasih udah follow. Ini HR udah bagus deh, tensi berapa? Sedikit tenang. EKG-nya masih sama dokter. Dari berbagai bidang. HR-nya agak naik dokter. Tensinya udah agak naik. Tadi 70-an. Lah EKG apa itu barusan? Udah masuk dari tadi. EKG apa? EKG open kuliah pakar. Dokter kagak. Izin minum dokter sebentar dok. EKG terakhir mana kak? Ini EKG pertama, ini EKG kedua kak. Masih sama dokter. Nah ini EKG-nya belum sempat dibaca. Kalau masa udah dokter, udah diintub dok, udah diintub, udah di lucu apa? Gimana dok? Bukan kayak keluarganya bikin gas, harus panik. Setting ventinya gimana? Astagfirullah. Aduh.
Waduh, nggak masih udah melakukan yang terbaik. Tadi udah saya usulkan. Terus motivasi DNR ganti kasus. Tentu saya ada astagfirullah bang. Astagfirullah. Banget bang. Isn't talking bang. Izin konsul dok. Tonton DNR. Makasih udah follow. Mana udah checklist penilaian. Mana nih checklist penilaian coret semua. Ulang stase ya ada. Astagfirullah. Panggil petugas talkin. Terhadap izin dok. Makasih udah follow. Jadi ke ujian usia beneran bang. Astagfirullah. Gak apa-apa. Astagfirullah. Izin dok. Aduh pasiennya. Udah kena CP. Aduh. Ini pasiennya datang-datang gak stabil. Semangat. Oke. Panggil keluarga dok. Bentar. EKG lagi dong, coba lihat. Siap dokter. Fokus buat belajar bang, pelan-pelan. Primary survey tadi udah selesai belum? Makasih Oke, udah siap, follow. EKG ketiga dokter. Dukannya berasa sampai sini. Izin dok. EKG-nya masih sama dok. Ini benar primary survey udah 2 kali. Udah yang ketiga dokter. 1, 2, 3. Yang ketiga dokter. Ya 1, siap dokter. Ini EKG pertama dokter. Belum kelar setting panty. Waduh. Aduh. Izin dok. Wow. Ayo kakak yang mau kasih pendapat kak ya, setting panty-nya kayak gimana, bisa tulis di kolom komentar kak ya. Pening gak? Sabar kak ya. Izin ambil darah dok. Kok beda sih tampilannya dengan zoom-nya? Dengan zoom-nya. Beda kayaknya yang diklik. Neutropin udah masuk. Jadi maksudnya kan ini bukannya Makasih udah follow. baru Makasih NE udah dok. follow. Baru NE dokter. Ini bukan EKG kedua, ini EKG pertama dokter. Kemudian ini EKG kedua dokter. Kurang lebih gambarnya sama EKG 1, 2 ini. Iya kan? Terus paling semua di BJP. Kalau kasus jantung emang harus cepat switch-nya di otak, jadi nggak boleh lama-lama. Siap dokter. Udah berhasil ROC tadi, sebelumnya dipencet gambar Wellens sesuai interpretasi. Tadi kan udah ROSC. Ini EKG ketiga dokter. Kayak masih ada. Aduh ganti kasus. Ganti kasus aja. Pusing dah berantakan gini. Kardioversi dok. Ini sebelumnya dipencet Wellensan. Itu sebelum dipencet cek nadi. Nadinya teraba kak. Wellensan itu apa dok? Mohon info. Nah itu. Nadinya udah teraba tadi kak ya. Mau di restart kak dok? Mau di restart apa? Aduh, Allah Akbar gemas. Aduh, izin dokter. Gimana ini jaga IGD-nya apa dokter? Sinusarитmia. Bener, kuat aja berjalan lagi. Aduh. Apakah pasiennya hidup kembali? Astagfirullah. Restart bang, biar konsul dari awal. Good game, ganti kasus. Nanti belajar dulu. Astagfirullah, ya Allah seru banget deg-degan. Bikin sampai hidup guys. Ganti kasus bang, astagfirullah.
Gue udah siap-siap. Aduh. Dinas ada coba nih. Alah. Oh my god. Sudah dari awal. Dari singkong. Itu lagi. Semangat host. Ada konsulen anak. Konsulen jantung cepat. Siap dok. Aduh. Pedi coba. Mau kasus apa dokter? Yang aman-aman. Mau kasus pediatri kah dok? Mantap Aduh. bang. Kemarin ada dok kasusnya kejang demam. Apa aja aku boleh? Emergensi lah. Mantap bang. SPA, SWJP ada yang bilang mas. Makasih udah follow. Pediatrik emergensi, astagfirullahaladzim. Radio. Aku lagi di depan. Halo, makasih kak sama Joan di lab jaga IGD. Mantap bang. Bogor. Jantung lagi bang, mumpung ada DPJP. Ya, uji nyali lagi ya. Uji nyali lagi kita lakukan emergency medicine. Kardio pasien anak, astagfirullahaladzim. Tapi nggak terlalu banyak sih. Kalau pasien kardio aja bang. Ayo jangan kelamaan nyebut. Aduh. Izin dok, bismillah. 197. Apa 197 kak? Ya udah kasus tadi kalau begitu. Karena juga nggak apa-apa. Salah milih waktu live sih. Izin dok ya, izin rendam kasus dok. Penkes, kasus tadi lagi aja. Udah tadi kasus nomor berapa ya tadi ya? Kardio. Tadi kasus nomor berapa ya tadi ya kak? Ini ya tadi ya. 197 kardio. Rendam aja juga nggak apa-apa bang. Tadi kasus 100. Pakai aja. Nontonnya tak. Waduh, diulang lagi. 197 seru. Tanya kasus forensik. Ya kan? Itu. Saya izin jadi operator aja dok ya. Bismillah. Dikit lagi menteri kesehatan. Yuk, semoga hidup lagi. Siap dok. Udah follow. izin jadi host ya dok ya. Oke, pasien datang dengan cardiac arrest, izin dok. Pasien datang dengan cardiac arrest, kemudian udah dilakukan CPR oleh tim Udah follow. Palang Merah PMI. Oke, izin dok, izin mulai dok. Saya izin jadi operator dokter. Mari kita siap-siap ketawa gemes. Waduh. Baik dokter, izin dok. Seperti biasa alur pasien nggak sadar kita lakukan cek AVPU kan dokter ya. AVPU alert, verbal pain unresponsive, pasiennya unresponsive dokter. Kemudian habis itu primary survey siap dokter. Waduh, makasih dokter kegas stikernya. Kemudian habis itu bagian nonton, saya bagian operator aja dok. Aduh. Terus habis lakukan AVPU call for help. Tolong. Atau code blue. Habis code blue izin lakukan primary survey dokter. Ayo host yang menyerah siap dokter. Izin mohon bantuannya dokter. Gue kira live kayak gitu. Code blue. Izin dok. Kemudian habis call for help izin lakukan CAB primary survey. Terus merah CAB ya primary survey ABC. Oke, izin dok ya, izin lakukan primary survey dok, dilakukan lakukan loop listen and
Look, listen, and feel, dokter. Pasien tidak bernafas, dokter. Tidak ada di IGD, nggak ada kode blue. Oh, siap, dokter. Nggak usah izin kelamaan. Oh, siap, dokter. Oke, look, listen, and feel, dokter. Di look-nya itu pasien gerak nafas, gerak dada pasien tidak mengembang, dok. Kemudian listen, tidak ada suara nafas, dokter. Kemudian feel, nggak ada suara hembusan nafas, dokter. Airway breathing-nya itu tidak bernafas. Kemudian lakukan cek pulsasi karotis, dokter. Tidak teraba pulsasi, dokter. Makasih udah follow. Masih juga ABC, astagfirullah. CPR. Exam klik semua wah. jadi host-nya. Oke, udah lakukan primary survey, dokter. Selanjutnya pasiennya nggak sadar, lakukan CPR, dokter. Ini laporan kasus sama konsulen kayaknya. Dok, ARDP siap, dokter. Baik, pasiennya nggak sadar, tidak bernafas, pulsasi tidak teraba, kita lakukan CPR ya. Oke, kita lakukan CPR. Oh, sampai juga, dan jangan lupa dipasang monitor saat pasiennya baru datang. CAB, bos. Kenapa? Kalau C nggak beres, AB pasti terkompensasi. Langsung RJP. Siap, dokter. Ini dokter ya, dari monitor pertamanya, dokter. Mau di EKG izin, dok. Mau di EKG dulu, dok, atau gimana, dok? Mau di EKG pertama dulu, dok, atau CPR, dok? Kelamaan. Siap, dokter. Ayo RJP dulu, dok ya. RJP pasang monitor. Siap, dokter. Udah dipasang monitor, izin RJP, dokter. Ayo cepat, siap, dokter. Oke, izin RJP, dok. RJP dengan beat 100 sampai 120 kali per menit, dokter. Dilakukan RJP sambil lakukan bantuan fast, dokter. Ambubek, mana ambubek? Wes nggak sanggup aku nontonnya. Sebenarnya salah ya pasang monitor. Makasih udah follow. Back platform, mas. Siap, dok. Sebenarnya salah ya pasang monitor. Kalau Kak Noname, harusnya pasien RJP-an itu pasangnya patch vibrator. Sabar, dok. Berarti langsung RJP EPI 2. RJP itu pasangnya patch vibrator. Oke, berarti langsung fitting nggak sih itu? RJP lah, cek nadi. Izin, dok, berarti pasang gitu, patch terpasang, stop RJP untuk cek irama. Oke, VF. Oke. Berarti pasang patch ACLS online. Pasang patch. Oke. Info kalau ada nadi dan EKG monitor VF look like. Ya, ini begitu mencet DFF langsung setrum ya. Iya, dokter. Kan ini kalau masih curiga kuat terus ada point test. Izin, dok, patch-nya sudah terpasang, dok. Pasiennya udah di bantuan nafas big valve, dokter. Ayo, apa terus ada the point test? Coba cek sudah ada nadi kan? Ya, baik, dokter. Izin cek circulation, dokter. Cek nadi. Sebelumnya pasien itu tidak teraba, dok. Izin cek nadi selanjutnya. Pulsasi patient with compress. Ya, dok. Trickly pulse ada nadinya, dokter. Compression itu menurun ya artinya.
ROSC, stop compression, cek irama, septum, ada nadi, ada dokter, cek ulang EKG, kita lagi di RJP makanya ada pulsasi, cek nadi lagi, stop compression, nggak bisa dipencet lagi kak, kayaknya cuma satu siklus aja kak. Dokter, izin dok, irama apa sekarang? Izin dok, untuk kompresinya tadi cuman bisa dipencet sekali dokter. Apa translatornya kalau gitu dok? Saya izin jadi operator dok. Irama tadi dibagi menjadi suckable dan non-suckable. Kalau gitu. Kalau PT bukannya di kardiopasi. Pokoknya kalau misalnya iya benar dok, suckable sama non-suckable. Aduh, kelihatan lagi. Yuk segera, kita punya 30 menit sejak onset sebelum jadi asistol. Devip aja bang. Makasih udah follow. Irama bukan VTVF, cek nadi. Itu kenapa aku bisa masuk di live ini? Bikin stres aja malam-malam. Makasih udah follow. Astagfirullah. Izin dokter, cek EKG. Yuk segera. Ini kenapa? Yuk lanjut, siap dokter. EKG. Stres. Ketawain aku aja. Aduh, itu dok. Iramanya, sebentar dok. Tadi udah masuk epi. Belum. Ulang kak, kasusnya ngulang. Bentar kak. Izin dokter. IV-line belum? Oh iya. IV-line, izin dok. Izin mas, intubasi belum? Dokter. Indukasi berita buruk. Izin dokter, izin lakukan persiapan. Evi masuk, 1 di jalan. Izin dokter, izin persiapan untuk intubasi. Irama dulu dok. Untuk dok. Irama dulu, intubasi habis itu. Irama dulu. Oh. Dia iramanya boy. EKG coba dipencet, cek EKG. Biar bisa lihat. Oke. Evaluasi irama lagi. Oh. Siap dokter. Izin lakukan perusahaan EKG pertama dokter sebelum di devip dokter. Ini dokter, EKG pertamanya dokter. Iya. Udah tinggal 10 menit, pasien belum ngetik juga. Oke, apa itu? Iramanya aja belum dicek. TDP. TDP dokter. Makasih Izin udah dok. follow. Halo kak, Betari kak. Mana sempat pasang EKG saat henti jantung dok. VF ya, bukan TDP. Izin dok. VF ya, bukan TDP. Siap. Yuk, kalau VF mau diapain? VF
VF bisa dilakukan iramanya shockable dokter. Ayo, mumpung masih belum almarhum. VF, izin dokter. Setelah dilakukan CPR, kemudian cek irama, irama VF itu bisa irama shockable dokter. Ya benar, shockable. David bang, sebentar. Mana ya? Yuk, shockable-nya diapain? Oke, izin dok. Irama VF, irama shockable, kemudian mana ya tadi ya? Mana ya? Jadi di shock berapa joule? Haha, mana ya dari tadi? Gemes gak? Ini lihat komen nih soal selamat pasien. Kok lama? Gemes dok. Ayo udah dikasih tahu Devip. Oh siap dok. Gemes siap dokter. Oke. Lakukan persiapan Devip. Bang Devip lah. Devip yuk. Tuh diklik siap dokter. Mesin, defibrilator, RST dokter. Biar kaget Ares sering muncul malam-malam. Edukasi aja yuk kalau sudah bisa. Rasa USC. Udah di izin dok, sudah di OSC, udah di defect dok. Ya benar. We have ROSC. Ya benar defect. Masuk algoritma ROSC. ROSC nasional. Lanjut RJP. Makasih udah follow. Amankan ABT. Ayo cepat, udah intip. Oke, sebentar. Oke. Cari kausa henti jantung. Ayo. ABC siap dokter. Izin pemeriksaan ulang ABC dokter. Airway, breathing. Kelamaan mikir. Jangan ROD. Oh, CAB. ABC halo. Cek BL. Cek BL. Cek torak. Sudah RSC. ABC gak apa-apa. Oh benar ABC langsung masuk algoritma RSC. Kok CAB ABC lah waduh. Siap dok. Izin lakukan persiapan intip dokter. Pasien dilakukan posisi intip siap dengan posisi intip kemudian ya benar intubasi amankan RW siap dokter. Kemudian lakukan persiapan statik untuk dulu posisi sudah kak, sudah posisi intip persiapan statik. Habis persiapan statik dilakukan pencet aja semua itu siap kak. Kemudian dilakukan preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3-5 menit. Kemudian dilakukan pemberian obat premedikasi siap dokter. Dilakukan pemberian obat anestesi premedikasi, midazolam dan rekonium. Kemudian lakukan, tapi nggak sadar, nggak usah premed, nggak apa-apa sih siap dokter. Kemudian dilakukan pemasangan intip. Pasien dilakukan pemasangan intip. Oke. Kemudian lakukan pemeriksaan.
Makasih udah follow. Masuk. Nah, AB aman. Sekarang C. Biar smooth dong, kadang panik tetap aja vaga. Makasih udah follow. Halo Kak Green, Kak Niko. Kemudian sekarang C. Biar smooth dong, kadang panik tetap aja vaga. Mantap bang. Makasih udah follow. NE. Oke, coba C, lihat monitor. Anda cek TD. Makasih udah follow. Mantap bang. Yuk, EKG-nya sekarang apa? Mantap bang. C, tekanan darah, nadi, EKG, hipotensi. Izin dok, apa ada problem circulation? Ada tanda-tanda shock dokter. Tensinya menurun dokter. Makasih udah follow. Makasih udah follow. Oh, makasih Kak Miobo sama Kak Kelinci. Shock distributif biasanya pasca ROSC. Sistemik vasodilatasi. Loading cairan. Kasih apa untuk menanganinya? Ada. Lanjut ME, norepinefrin, challenge cairan. Mantap bang. Norepi. Makasih udah follow. Norepi masuk NE. Oke, siap. Yuk, pelan-pelan. Sebentar. Masukin Fastcon. Vasodilatasi. Perbaiki irama. Izin dok, mau dicek EKG dulu dok, atau perbaiki? Jadi kami tetap masukin cairan. Makasih udah follow. Vasodilatasi, kasih NE. Kasih kata norepinefrin. Ya, di dewasa kita ikut algoritma RSC pakai NE dokter. Ya, masuk. Dokter. Udah izin dokter, udah dilakukan pemberian NE dokter. Coba deh buka algoritma RSC. Makasih udah follow. Ini masuk tanggal CLS fosfatid pares. Masukkan terus. RSC. Siap dokter. Nah itu konsul jantung, spon ICU, manajemen airway, manajemen respiratory, manajemen hemodinamik. Coba lihat algoritmanya sebentar. Oke, airway-nya udah dokter, airway breathing-nya udah dokter, udah diintub. Ini dia lagi belajar. Airway breathing udah diintub, kemudian circulation-nya sudah distabilisasi, masuk NE dokter.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan EKG 12 lead dokter. Mantap bang. Oke dokter, izin dokter. Lihat tabel kanan itu. RFC, aero manajemen. Makasih udah follow. Makasih udah follow. Dikasih fase pressure. Semua. Itu ya, bisa langsung dikasih vasokontraksi. Izin dok, boleh dimasukin. Tapi NOR ya dokternya. Dimasukin crystalloid, NOR, vasopressor, or inotropin. Dewasa sama pet ada beda-bedanya ternyata ya dok. Oke, yuk lanjut. Siap dokter. Ya, ada bedanya karena kita lagi beda dok. Eval 5H 5T 5H 5T. Izin dok, saya izin itu etiologi 90% cardiac arrest itu ACLS. Jadi next step, make sure 12 Makasih udah follow. Atau ACS atau bukan. Baik dokter, udah amankan airway breathing dan hemodinamik udah diamankan dokter. Selanjutnya pada algoritma EKG 12 lead dokter. Jangan sibuk. Siap dokter. Izin dok. EKG-nya ya, siap dok. Izin EKG yang kedua dokter pasca RJP dan DVP dokter. Kebul almarhum. Mencari penyebab cardiac arrest 5T. Nah, itu EKG berubah. Bulan kayaknya itu EKG-nya. Ini error yang buat kasus. Tapi kok diklik beda. Nggak usah dipencet tuh. Kayaknya jangan diklik. Lihat pas kecil aja. Coba jangan diklik. Diklik maksudnya apa dok ya? Di zoom kah dok? Yang di zoom ya EKG. Jangan dibuka. Di close dulu. Beda anaknya. Beda tampilan ininya dok ya. Nah, yang kecil itu. Lihat monitornya. Pencet aja. Kalau pencet gambarnya beda, Kak. Nah, itu V2, V3 Welling. V2. Makasih udah follow. V3. Jangan dipencet. Iya, Kak, enggak dipencet. Welling. Ini.
Valentine Stem. Makasih udah follow. Instant very high risk. Lanjut primary PCI dok. Protein jantung, marker jantung nggak? Karena trombosis corona resistance. Makasih udah follow. Untuk model cairan PVC, pasang IV 2 jam. Bagaimana dok? Hypertension, Makasih udah follow. gastrik. Salah loading. Ayo dok, lakuin advice beliau, siap-siap. Izin dok, izin pasang orogastric tube dokter. Jerkin dulu ya, fokus ke reproduksi. Izin pasang orogastric tube dokter. Kemudian pasang IV line 2 jalur. Konsul kardiologis intervensionalnya untuk melihat fisiknya. Dokter. Izin dokter udah dikasih heparin dan pemberian aspirin dokter. Kemudian izin konsul kardiologi dokter. Detek ke pasien kardiolog. Dah. Nah akhirnya ya belum di DX-nya transfer. Izin dokter. Alhamdulillah nggak jadi masuk target arrest. Ulang ya, step-stepnya harus dihafal. Makasih udah follow. Nanti diulang ya, step-stepnya harus dihafal. Siap dokter. Endstemming. Salah langkah pasien bisa mokat.
Miokardial infarct. Oh, siap dokter. Oke, pasien kita. Oh my god. Oke, jadi izin dokter gagal. Makasih udah follow. Halo Kak Endorfina. Izin dokter Gagah, izin dok, saya saya izin invite untuk ngejelasin biar nggak terlalu panjang ngetiknya, boleh dokter? Apa langsung kita finish ya dokter ya? Masih ada kurang sih sebenarnya, belum cek kesadaran. Tutorial di notis artis K-pop. Pertama, ngobrol langsung Reload. dan dengerin lagu bareng di Neuro. listening party. Kedua, ikutan giveaway dan dapetin poka eksklusif biar berasa makin nggak deket. kelihatan. Ketiga, Tidak ketawa dapat bareng sambil dievaluasi nonton dokter. pajaknya di Spotify K-pop Udah dalam Mantap. sedasi ya, nggak bisa Cek berarti ya keseruannya sudah. dengan premium. Siap dokter. Izin dokter Gagah, saya izin invite, apakah boleh dokter? Apakah berkenan dokter? Atau izin di finish dokter ya? Makasih udah follow. Kak Fitrian. Boleh. Sebentar. Makasih udah follow. Yes. Izin dokter, apakah invite-nya udah? Makasih udah follow. Oke, masuk ya dokter. Bisa gak? Iya. Ya sudah. Agak nggak kelihatan dokter ya. Asik ini narasumber SKP dokter. Mau gratis kapan lagi? Oh, izin dokter. Sudah terlihat dokter ya? Iya, ya. Jadi kasusnya kan datang dengan cardiac arrest ya. Kadang dengan cardiac arrest pasien datang itu dewasa on RJP. Sedang di RJP. Nah, kalau kita melihat seperti itu langsung apa yang terbersit di pikiran kita? Ya, apa yang terbersit di pikiran kita? Ini pasien cardiac arrest. Nah, kalau pasien yang cardiac arrest, maka kita harus tahu sekarang iramanya apa, gitu. Ya, kita harus tahu iramanya apa, itu yang utama. Jadi RJP-nya langsung Anda hentikan, itu yang salah tadi di situ. RJP-nya langsung Anda hentikan, kita mau lihat iramanya apa. Nah, dengan memasang monitor, tapi bukan pakai pad yang ada di monitor yang biasanya itu, tapi monitor dari patch defibrilator. Kalau nggak punya ya monitor dari AED. Nah, dari situ kita langsung lihat iramanya, tidak EKG 12 lead ya. Nah, iramanya apa? Shockable atau tidak? Nah, pasien ini tadi shockable dengan iramanya ventricle fibrilasi. Nah, tadi host belum bisa ini membaca ventricle fibrilasi. Padahal itu adalah salah satu irama yang wajib diketahui oleh semua dokter. Gitu ya. Ventricle fibrilasi. Nah, ketika sudah tahu ventricle fibrilasi, maka kita harus segera interrupt itu. Nah, karena patch defibrilasi sudah terpasang, nggak perlu di RJP lagi, nggak apa-apa.
tapi langsung kita deliver defibrilasi pakai mesin defibrilasi itu. Jadi tidak ada delay. Ya. Karena prinsipnya kita itu punya electrical window. Electrical window itu kita punya sekitar 30 menit sejak onset pasien pertama kali tidak sadar. Kalau dia ternyata ventricle fibrilasi itu berubah menjadi asistol itu sekitar 30 menit. Nah, nanti tadi informasi yang belum ada adalah berapa menit ini pasien ini ditemukan dari jaraknya dari kejadian sampai ke rumah sakit. Kalau masih kurang dari 30 menit fibrilasi, sudah nggak usah di RJP, itu di defibrilasi biasanya kembali normal. Pasiennya bisa sadar penuh, fully alert. Ya, gitu. Ya mungkin somnolen gitu ya. Nah, itu fungsinya electrical window. Tapi kalau Anda gagal dalam melakukan itu, maka hipoksianya terlampau jauh, jantung dalam kondisi asam tinggi itu asidosis, maka akan terjadi sudah tidak bisa dipacu lagi. Kalau otot sudah dalam kondisi asidosis, sudah nggak bisa dipacu lagi dengan listrik, nah dia akan terjadi asistol. Nah itu sudah tidak selamat lagi. Kemungkinan selamatnya jadi kecil. Nah sehingga tadi penonton mungkin gemes, ini kok nggak segera di defib. Padahal sudah baca EKG-nya VF ya. Nah disitulah pentingnya kemampuan membaca irama. Nah ketika sudah di defib, perlu dicek irama enggak? Tapi langsung RJP lagi. Nah tadi yang miss di situ juga. Ya, tadi miss-nya adalah setelah di defib tidak di RJP lagi. Jadi kita langsung RJP dulu. Nah, selesaikan 5 siklus. Nah sambil Anda di sini secara simultan amankan IV line dan intubate the patient. Jadi intubasinya itu harusnya pada saat itu. Ya. Nah setelah siklus selesai, intubasi beres, IV line terpasang, kita evaluasi lagi iramanya, apakah ROSC apa tidak. Nah kasus tadi ROSC. Nah ROSC artinya ada teraban nadi dan bisa diukur tekanan darahnya. Nah barulah attach monitor pada saat itu. Nah attach monitor di situ. Nah kita bisa lihat sudah nggak CAB lagi tapi ABC. Airway-nya sudah aman, intubasi dan lain-lain. Nah C-nya circulation. Nah paling sering problem circulation pasca ROSC adalah shock distributif akibat dari vasodilatasi sistemik ya gitu. Karena itu adalah respon yang wajar ketika seseorang cardiac arrest. Nah, sehingga biasanya sangat mudah ditangani dengan pemberian norepinephrine. Nah, kenapa kok tidak challenge? Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita challenge dulu karena penyebabnya arrest biasanya adalah di problem cairan, pasien demam lah dan lain-lain. Itu kan fluid loss. Nah, tapi kalau dewasa 90% kausanya adalah ACS. Nah, sedangkan kalau pada kasus ACS, kalau di loading cairan ada resiko edema paru. Gitu. Apalagi RJP dan lain-lain ya. Nah, itu. Nah, terus kalau norepinephrine sudah selesai, tensi sudah bagus, ya sudah. Berarti kita langkah selanjutnya adalah mencari tahu penyebab. Nah, mencari tahu penyebab itu sebenarnya yang perlu diidentifikasi adalah 5H, 5T. Tapi dari 5H, 5T itu kita dengan ilmu epidemiologi, ya, insidensinya paling sering kan, prevalensinya paling sering kan ACS. Sehingga langkah awal pertama adalah EKG 12 lead. Kita lakukan EKG 12 lead, pasien sudah stabil kan, nggak perlu di RJP, intubasi dah aman, tensi dah aman. EKG 12 lead kita cari tanda-tanda ACS. Tanda-tanda ACS yang kita cari adalah ST elevasi, ST depresi, atau deep T-wave inversion. Nah itu. Ada T inversi yang dalam. Nah kalau ketemu antara, atau ada lagi sebenarnya, yaitu LBBB, left bundle branch block. Ya, left bundle branch block itu juga bisa muncul sebagai tanda-tanda adanya serangan jantung ACS. Kalau ada itu berarti oke, ini ACS gitu. Nah, walaupun tetap boleh dilakukan asesmen lebih lanjut untuk ke 5H, 5T. 5H, 5T itu kan ada banyak tadi. Misalnya Anda bisa lakukan nih pada pasien ini AGD, ini kan belum dilakukan AGD ini. Ya toh? Iya, belum dokter. Kan bisa hidrogen ion, nah, itu asidosis dan lain-lain. Itu bisa dikoreksi juga nanti, misalnya dalam kondisi asidosis kita bisa berikan. Nah,
bisa ngatur ventilatornya dan lain-lain. Nah, bisa juga nanti pneumotoraks kita bisa cek. Jangan-jangan hematotoraks ya. Jangan-jangan saat RJP tadi terjadi fraktur dan lain-lain, terjadi juga pneumotoraks. Ya dia akan kembali ke ARES lagi. Jadi 5H5T tadi nanti dibuka ya, di sini ada tulisannya di bawah itu, di tabel paling bawah itu ada 5H5T itu. Ya, saya sudah hafal mati ini tabel algoritmanya ini. Oh, Nah, yang itu bawah ini dokter ya? ya itu harus Oh. dicek semua. Ya, dilacak lah. Kalau toksin, ya kita lihatlah dia aktivitasnya kayak gini, kayaknya nggak terpapar toksin lah. Gitu. Oke, tamponet kita bisa dengarkan suara jantungnya, kita bisa cek GVP-nya. Ya. Nah, oke, kalau sudah aman, ini ACS, maka kalau ACS, algoritma ACS masuk sekarang. Pindah lagi algoritmanya, tadi algoritma henti jantung, pindah ke algoritma ROSC, sekarang algoritma ACS. Algoritma ACS, kita kasih loading antiplatelet. Ya. Antiplateletnya double ya, yaitu aspirin dan clopidogrel itu yang umum yang ada di mana-mana. Tapi kalau yang baru sih ada pasugrel dan ticagrelor. Kalau update ya, itu lebih baik daripada clopidogrel. Nah, terus kemudian boleh ditambahkan statin atau orvastatin untuk plak stabilitator. Karena kan biasanya penyebabnya adalah plak rupture. Nah, terus kita kasih juga heparin sesegera mungkin ya supaya tidak makin banyak trombusnya sambil menunggu PCI. Nah, PCI-nya bukan primary PCI ya. Primary PCI itu untuk yang STEMI, maka kita kasih ini adalah kasus non STEMI karena kita tidak dapat ST elevasi kan. Nah, untuk kasus non STEMI atau yang non ST elevasi ACS itu kita akan lakukan stratifikasi resiko. Ya, nanti ada very low risk, ya, moderate risk, high risk dan very high risk. Ya, low risk, moderate risk, high risk dan very high risk. Ada resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi dan resiko sangat tinggi. Nah, tapi ini sudah otomatis masuk ke resiko sangat tinggi karena pasiennya sudah henti jantung. Nah, untuk resiko yang sangat tinggi namanya emergency PCI atau immediate PCI dilakukan kurang dari 2 jam. Ya, levelnya ya mirip dengan primary PCI gitu ya. Nah, kalau yang lain yang moderate risk sama high risk itu bisa dilakukan dalam saat rawat inap. Nah, kalau yang high risk itu kalau bisa ya dalam waktu 24 jam, kalau yang moderate risk 2 sampai 3 hari. Jadi bisa 2 hari, bisa 3 hari kemudian. Nah, kalau yang low risk itu butuh ditindaklanjuti dulu untuk menilai apakah ini benar atau kita hanya overdiagnosis gitu. Nah, biasanya dilakukan pengecekan bisa CT scan, bisa treadmill atau pemeriksaan tambahan dulu lah sebelum dilakukan kateterisasi. Nah, setelah itu Anda bisa hands off untuk diurus sama saya gitu. Siap, dokter. Gitu kira-kira ya. Jadi kasus yang baik cuma di awal agak berguncang tadi ya. Ini untuk sebagai dokter umum harus bisa ya. Karena dokter jantung nggak bisa ngawal seperti tadi itu nggak bisa. Itu semuanya di tangan dokter umum. Dokter umum nggak bisa action seperti tadi. Ya 100% meninggal lah. Kalau saya bilang 100% meninggal. Ya gitu ya. Oke. Siap dokter. Izin belajar lagi dokter. Izin belajar lagi dokter. Nggak apa-apa, masih koas nggak apa-apa. Siap dokter. Makasih dokter atas ilmunya. Ya, oke. Baik dokter. Cek satu suara. Alhamdulillah ya kak ya. Keren ya dari penjelasan dari dokter Gagah ya kakak teman semua. Alhamdulillah berarti benar-benar banyak PR banget ya. Banyak banget ya sebelumnya ada PR terapi cairan anak, terus sekarang belajar lagi kasus ACLS, ROSC dan tata laksana. Ya ketinggalan dan tata laksana pasien henti jantung ya kakak ya.
Wow, keren banget. Kalau gitu kita hand off dulu untuk pasiennya sekarang. Waduh. Izin bertanya dok, kenapa di monitor itu lead 2 yang terlihat? Waduh. Oke, kalau gitu kita izin Kak ya, izin hand off untuk lihat dari kasusnya kali ini. Finish and 887. Oke, kita lihat untuk kurang lebih kira-kira jawaban detailnya kayak gimana. Kayak jadi AGD. Oh iya, waduh, kelewatan lagi. Gak apa-apa ya Kak, izin. Live-nya tiap hari dok, waduh. Insya Allah kalau kuat Kak ya. Oke, kita izin ya Kak ya untuk kira-kira aplikasi lah 5HT 5H 5T-nya. Ya, izin untuk belajar lagi Kak ya. Kak Dokter Arsi sama Kak Dokter Gagah. Oke, kalau gitu kita dari physical exam-nya itu dari aplikasinya itu masih kurang di cardiovascular sama pulmonary exam. Kemudian itu kayak udah dibahas dari Dokter Gagah. Untuk analisis irama memang idealnya lead 2. Kemudian dari stabilization-nya udah cukup perfect. 10/10 IV line, monitor, CAB compression, in airway, breathing, back valve mask, kemudian defibril, kemudian IV access kedua, position intubation, prepare ETT, suction, static, sama intub cepat. Kemudian selanjutnya untuk investigation-nya masih banyak Kak ya. Oh, masih kurang. Ada lengkap kimia darah, troponin, kalsium, coagulation, sama tadi dari Dokter Gagah saran dari AGD ya kakak ya, sehingga untuk penilaian irama lebih mudah. Ya, lead yang paling sejajar dengan akses normal jantung, lead 2. Siap dokter. Kemudian untuk interventionnya ini kayak propofolnya anestesi juga, kemudian sekarang boleh kopi dokter. Oke. Kurang lebih propofol nggak ada. Oke Kak ya, kurang lebih kasus untuk hari ini segitu Kak ya. Keren-keren banget, terutama kasus yang kedua, cardiac arrest. Dan kakak-kakak semua yang mau kuliah daging Kak ya, kuliah daging dari Dokter Gagah tadi, nanti saya upload ulang Kak ya untuk reply-nya. Sebelumnya saya mungkin minta izin dulu, mungkin nanti sama Dokter Gagah, apakah beliau bersedia saya izin upload untuk penjelasan beliau. Kemudian itu sih Kak, izin untuk belajar lagi. Boleh nggak apa-apa? Oh, baik dokter, izin dokter. Mohon belajar kita, baik Kak ya. Kalau gitu jangan lupa Kak ya, komunitas belajar easy. Walaupun aslinya susah-susah gampang ya Kak ya dalam ilmu kedokteran, karena science is art gitu Kak ya. Yang penting mindset dulu Kak ya, yang penting mindset harus easy. Tek Dokter Gagah jangan lupa, siap dokter. Yang penting mindset dulu Kak ya, harus easy. Waduh, belajar easy. Jadinya di kedokteran easy. Waduh. Kalau gitu sekali lagi teman-teman. Kisah yang terakhir saya ketinggalan, sepertinya asik KCLS. Oke. Kalau gitu teman-teman sekali lagi makasih untuk atensinya, makasih juga untuk kontributor utama Dokter Gagah dan dokter-dokter lainnya. Dan juga jangan bosan untuk belajar ya teman-teman semua. Begitu saya host dari Kedokteran Easy, Dokter Mudaraka, izin pamit, upload full case-nya dong. Siap. Nanti tak upload Kak ya sama penjelasan dari Dokter Gagah. Oke, kalau gitu sekali lagi ya, makasih semuanya. Dan jangan bosan untuk belajar. Saya host, izin pamit. Thank you, see you on live berikutnya. Jangan bosan untuk belajar, thank you. Thank you, makasih Dokter Gagah, makasih semuanya. Thank you. Jangan kecil hati buat belajar, siap. Makasih Kak ya. Ini latih mental ini. Makasih. Thank you.